Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rahma Maulia. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi analitik dan fungsi harmonik. Nah, tentu saja pada bilangan kompleks ya. Yang pertama kita akan membahas mengenai fungsi analitik. Nah, jadi definisi dari fungsi analitik itu misalnya ada fungsi f atau fz itu disebut analitik pada D atau D ini adalah domain jika f absen z atau turunan dari fz ini ada untuk semua z bagian dari domain itu sendiri. Di mana bagian untuk semua z ini Z kan kemarin itu bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks ini kita bisa tulis dengan X tambah Y. Dia harus bagian dari domain atau D, di lingkungan D. Nah, yang ini untuk semua Z X tambah Y ini dia harus memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Nah, persamaan Cauchy-Riemann ini dapat ditulis dengan UX sama dengan PY dan UY sama dengan min Vx. Nah, jadi suatu fungsi analitik ini dia disebut fungsi yang analitik jika dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yaitu fungsi harmonik. Di mana fungsi harmonik ini dia merupakan fungsi fx, y disebut fungsi harmonik jika berlaku fxx x, y tambah fyy x, y sama dengan 0. Ini merupakan persamaan diferensial Laplace. Nah, kita tahu bahwa di video sebelumnya bahwa diferensial Laplace ini dia merupakan turunan kedua. Dia diturunkan 2 kali. Makanya di sini f-nya diturunkan 2 kali. Jadi fxx. Dan ini diturunkan 2 kali juga y-nya. Jadi fyy. Itu harus sama dengan 0. Nah, selanjutnya syarat yang kedua harus berlaku fz sama dengan ux, y tambah i vx, y. Ini merupakan suatu persamaan. Misalkan ada suatu persamaan bilangan kompleks atau fungsi kompleks, ini merupakan bagian realnya dan ini merupakan bagian imajiner. Ini real, bagian real, ini bagian imajiner. Nah, dia ini merupakan f analitik pada domain D. Jadi, fungsi harmonik ini dia harus merupakan persamaan diferensial Laplace dan merupakan fungsi analitik pada domain D. Jadi, fungsi harmonik ini harus merupakan fungsi analitik. Jadi, kalau dia fungsi analitik sudah pasti dia merupakan fungsi harmonik dan dia harus diferensial Laplace. Nah, jika kita fungsi analitik tadi kan harus memenuhi suatu syarat Cauchy-Riemann. Nah, maka fungsi harmonik juga begitu. Jadi, fungsi persamaan Cauchy-Riemann tadi kan ux sama dengan Vy. Nah, yang pertama kita bahas dulu yang bagian real, yang ini ux, y. Jadi, ux sama dengan Vy dan uy sama dengan min Vx. Nah, dia harus merupakan persamaan diferensial Laplace, di mana diturunkan lagi sekali lagi agar menjadi turunan kedua. Jadi ux ini kita turunkan lagi terhadap x, maka menjadi uxx. Dan yang ini juga diturunkan terhadap x juga, kan ini diturunkan terhadap x, maka akan sama dengan vyx. Begitupun ini karena diturunkan terhadap y, maka diturunkan sekali lagi terhadap y, maka akan menjadi uyy dan yang sama dengan min vxy, yang diturunkan terhadap y juga. Nah, jadi ini kalau ditambahkan atau dijumlahkan hasilnya itu harus 0 dan turunan kedua x ditambah turunan kedua y itu harus sama dengan 0 sesuai dengan persamaan diferensial Laplace ini. Nah, syaratnya tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke imajinernya, mana Vx sama dengan min uy.
Vx sama min UY. Tadi yang di sini UY sama min Vx, jadi sama saja. Kita pindahkan minnya jadi min UY. Nah, ini jika diturunkan sekali lagi terhadap X, maka Vxx ini akan sama dengan UYX. Yang ini juga jika diturunkan sekali lagi terhadap Y, maka VYY sama dengan UXY. Ditambahkan, maka hasilnya V turunan kedua X dan turunan kedua Y akan sama dengan 0, sesuai dengan persamaan diferensial Laplace tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, agar kalian mengerti, kita masuk ke contohnya ya. Contoh, nah, apakah Fz sama dengan Z kuadrat itu merupakan fungsi analitik dan fungsi harmonik? Nah, contohnya apakah Fz sama dengan Z kuadrat merupakan fungsi analitik dan fungsi harmonik? Nah, yang pertama kita cari dulu apakah dia merupakan fungsi analitik. Nah, penyelesaiannya tadi kan Z itu merupakan X tambah Y. Nah, jadi kalau dikuadratkan maka Fz akan sama dengan X tambah Y kita kuadratkan. Hasilnya akan menjadi X kuadrat dikurang Y kuadrat ditambah I 2XY. Nah, ini dari yang sudah kita kuadratkan, kita mendapatkan bahwa ini merupakan bagian realnya. Real, ya kan? Karena nggak ada I-nya, ini merupakan bagian real. Dan ini bagian imajinernya. Nah, jadi yang bagian real itu ini UX, Y akan sama dengan X kuadrat dikurang Y kuadrat. Dan bagian imajinernya kita lambang dengan V, yaitu X, Y, di mana imajinernya adalah 2XY. Nah, sesuai dengan definisi fungsi analitik tadi, dia harus memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Nah, jadi persamaan Cauchy-Riemann di sini adalah UX sama dengan, nah, berarti dia diturunkan terhadap X. Kita turunkan ini yang UX dulu, kita turunkan terhadap X dulu, maka 2X. Karena diturunkan terhadap X, maka ini 2X. Dan jika diturunkan terhadap Y, maka ini kita turunkan terhadap Y, maka min 2Y. Sedangkan pada Vx, kita turunkan terhadap X dulu, maka akan menjadi 2Y, X-nya kan 1. Nah, jadi jika diturunkan terhadap Y, akan menjadi 2X. Nah, apakah ini sesuai dengan persamaan Cauchy-Riemann? Nah, jadi sama Fx sama dengan Vy itu sama-sama 2X, nih 2X. Dan Uy sama dengan min Vx, jadi bertukar tandanya. Jadi sama dengan min 2Y. Maka karena dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, maka Fz Z kuadrat itu merupakan fungsi analitik. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat apakah dia merupakan fungsi harmonik. Nah, fungsi harmonik tadi dia harus merupakan diferensial Laplace dan fungsi analitik atau memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Nah, karena ini persamaan Cauchy-Riemann ini tadi udah dicari bahwa UX itu akan sama dengan 2X, kita akan menurunkannya sekali lagi sesuai dengan diferensial Laplace. Nah, jika diturunkan 2 kali terhadap X, maka akan sama dengan diturunkan terhadap 2 kali terhadap X akan sama dengan 2. Nah, 2. Nah, ini UY juga jika diturunkan sekali lagi terhadap Y, maka Y-nya kan 1 nih. Pangkat 1, 1 dikali min 2. Min 2, Y-nya berkurang, pangkatnya berkurang 1, jadi Y pangkat 0, jadi min 2 kali Y pangkat 0 adalah 1, jadi min 2 kali 1 adalah min 2. Nah, ini jika kita tambahkan hasilnya adalah 0, maka turunan kedua X tambah turunan kedua Y itu akan sama dengan 0, sesuai dengan tadi diferensial Laplace. Maka ini merupakan fungsi harmonik. Selanjutnya untuk bagian imajinernya, bagian Vx, di sini 2Y. Nah, maka jika kita turunkan sekali lagi terhadap X, maka ini akan menjadi, kalau diturunkan terhadap X, maka ini kan 0, nggak ada X-nya, maka dia 0. Yang ini jika diturunkan terhadap Y, karena ini nggak ada Y-nya, maka menjadi 0.
Nah, jadi terbukti juga balik. Turunan kedua X ditambah turunan kedua Y akan sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa fungsi Z kuadrat ini merupakan fungsi harmonik. Jadi dapat disimpulkan bahwa f Z kuadrat itu merupakan fungsi analitik dan fungsi harmonik. Jadi begitu ya penyelesaiannya. Nah, sangat gampang bukan? Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.